Sistem Necromancer, bab 64-70. Paku yang tajam menghancurkan kepala anjing yang cacat itu, dan darah serta daging busuk mengalir di antara jari-jarinya. Bengkel mobil Xiaodong. Kerangka itu belum kembali. Apakah mereka sudah dibunuh? Lebih baik mereka semua tidak mati. Dia belum memberi kita makanan apapun. Jika dia mati seperti ini, siapa yang bisa kita temukan? Dengan banyaknya zombie, meski kita tidak mati, kita pasti akan kehilangan banyak kerangka. Beberapa orang berdiskusi, berspekulasi bahwa tim kerangka akan mati atau mundur dengan kerugian besar. Saat ini, interkom yang diletakkan di atas meja mengeluarkan suara mendesis. Hati semua orang menegang, dan tanpa sadar mereka menahan napas. Bengkel mobil Xiaodong. Datanglah ke pinggir jalan untuk menurunkan barang. Bawa pulang apapun yang Anda butuhkan. Halo, bisakah kamu mendengarku? Saat ditanya untuk kedua kalinya, Li Yahong dan yang lainnya menjawab. Mata semua orang melebar, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Dia benar-benar keluar dengan membawa barangnya. Dia mengambil walkie-talkie dan berkata, apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Walkie-talkie menjawab, tidak apa-apa. Saya akan segera ke sana. Bersiaplah. Datanglah juga. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Mata Li Yahong berubah, tapi dia tetap berkata, oh, oke. Walkie-talkie baru saja ditutup, dan penjaga berlari dengan cepat. Berkata, Saudari Hong, kerangka itu kembali dan mendorong beberapa sepeda roda 3. Beberapa orang dengan cepat naik ke atap dan melihat kerangka yang mengawal sepeda roda 3 perlahan datang. Selain peralatan pipa baja yang ada di kendaraan, yang paling menarik perhatian adalah mayat-mayat hangus yang bertumpuk di sepeda roda 3. Tepi jalan, orang-orang di bengkel mobil Xiaodong membawa barang dengan hati-hati. Sepasang mata, dengan hati-hati mengamati kerangka di kedua sisi, hanya merasakan sedikit gemetar di betis. Ditatap oleh banyak tengkorak selalu membuatku panik. Tidak jauh, Li Yahong melihat Wu Heng dan hantu Xiao Xiao terbaring di bahunya. Melihat orang lain benar-benar manusia membuatku merasa sedikit tidak nyata. Halo Tuan, nama saya Li Yahong. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat meminta kami melakukannya. Sikap Li Yahong sangat rendah hati dan dia sedikit membungkuk ketika kami bertemu. Wu Heng juga meliriknya. Dia lebih muda dari yang dia kira, lebih dari 20 tahun tetapi kurang dari 30 tahun. Dia memiliki rambut pendek dan kulit agak gelap. Dia cukup tampan dan tidak bisa dikatakan cantik lihat. Saya akan mengatur 2 orang pembantu untuk membantu pekerjaan Anda. Hah, oh, oke. 1 tombak dan 2 tombak, ikuti dia dan bantu beberapa pekerjaan. Kerangka yang memegang garpu rumput mendekat dan berdiri di samping Wu Heng. Li Yahong memandangi kerangka yang memegang tombak besi dengan cahaya biru bersinar di tengkoraknya. Betisnya gemetar. Kerangka. Bab 64, percakapan dengan orang mati. Dalam pertempuran ini, total 6 kerangka mencapai level 5 dan membuka Basic Soul. Menghitung tombak yang mencapai level 5 sebelumnya, kita memiliki 7 prajurit kerangka level 5. Demi kenyamanan, yang ditambahkan kemudian diberi nama tombak 2, tombak 3, tombak 4, dan terakhir tombak 7. Dengan menggunakan cat semprot mandiri dari toko perangkat keras, saya menyemprotkan cat nomor seri pada kerangkanya. Di masa mendatang, Anda dapat melihat nomor yang dapat dihubungi, sehingga perhatian orang tidak terganggu ketika ada terlalu banyak orang. Li Yahong bereaksi segera setelah absen sebentar. Dia buru-buru berkata, ahem gelombang. Baiklah, jika kami setuju dengan pekerjaanmu, kami bisa menyelesaikannya. Tidak perlu 2, teman ini datang dan membantu. Susun 2 kerangka di tempat tinggalmu sendiri, dan kamu mungkin akan mengalami mimpi buruk di malam hari. Wu Heng melihat kerangka itu, lalu ke Li Yahong, dan berkata, kamu boleh membiarkan mereka bekerja keras, tapi kamu juga harus mengajari mereka menggunakan peralatan, seperti generator dan penggiling sudut. Ini adalah ide Wu Heng.
Kerangka memiliki jiwa dasar, dan pemahamannya tidak jauh berbeda dengan orang normal. Wu Heng bertanya-tanya apakah kerangka itu dapat mempelajari cara menggunakan alat-alat ini. Saya tidak tahu apakah orang-orang di bengkel mobil ini akan pergi, tapi saya juga membutuhkan orang yang bisa menggunakan alat ini. Kekuatan fisik manusia tidak ada bandingannya dengan kerangka. Setelah kerangka belajar menggunakan alat-alat ini untuk membuat senjata, ia dapat bekerja sepanjang hari tanpa tidur. Ini adalah angkatan kerja yang sangat baik. Bos, menurutku ini tidak perlu, kata Li Yahong sambil tersenyum kaku. Jika perlu, aku akan menyerahkan keduanya padamu. Wu Heng berkata langsung. Pejuang kerangka telah mencapai level 5 dan memiliki atribut lebih tinggi dari orang normal. Saya tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap kerangka itu. Dan hal itu tidak perlu dilakukan, kecuali mereka ingin membuat diri mereka tidak nyaman. Melihat nada tegas Wu Heng, Li Yahong tidak melakukan apa-apa. Maka Anda harus memastikan bahwa mereka tidak akan menyakiti kita atau lepas kendali. Yah, selama kamu tidak menyakiti mereka, mereka tidak akan melakukan apapun. Baiklah. Kalau begitu, Li Yahong hanya bisa mengangguk setuju. Wu Heng terus bertanya, berapa banyak tombak besi yang telah dibuat? 11 produk jadi telah dibuat. Sangat lambat. Akan lebih cepat jika kita membawa batang las itu kembali. Li Yahong melirik orang-orang yang membawa batang las itu. Baiklah, pegang erat-erat. Wu Heng memperingatkan, lalu bertanya, tahukah kamu di mana ada makhluk menyimpang? Mereka adalah zombie yang telah bermutasi. Apakah kamu mencari zombie mutan? Saya mendengar dari Qiangzi bahwa ada zombie mutan yang sangat kuat di toko perangkat keras. Dia melihatnya ketika dia melarikan diri dari sana. Anjing menyimpang. Tidak, zombie berbentuk humanoid dengan bentuk yang aneh. Apa kau tidak melihatnya? Wu Heng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya. Mungkin dia pergi. Li Yahong berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu berencana mengumpulkan materi putih dari zombie? Masalah leukositosis diketahui dimanapun radio dapat diterima. Lebih lanjut, Wu Heng menduga alasan Li Yahong menjadi pemimpin pabrik bengkel mobil Xiaodong adalah karena mengidap leukositosis. Baiklah, jika kamu menemukan informasi tentang zombie yang menyimpang di masa depan, kamu dapat memberitahuku. Jika informasinya akurat, aku akan memberimu makanan sebagai hadiah. Bagus. Keduanya sedang mengobrol. Ada juga teriakan dari kejauhan, Kak Hong, sudah selesai di sini. Li Yahong menoleh dan menatapnya dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Wu Heng mengangguk. Orang lain melihat Li Yahong kembali dengan 2 kerangka, dan mata mereka penuh ketakutan. Kembali ke komunitas tempat Anda tinggal. Wu Heng meminta kerangka untuk membawa peralatan ke atas dan menumpuk mayat di tumpukan di kejauhan. Dengan beberapa pertempuran, jumlah mayat bertambah. Sebaliknya, efisiensi transformasi Wu Heng semakin rendah. Nyalakan radio dan dengarkan konten di dalamnya, dan terus lepaskan teknik penghancuran tulang untuk berubah menjadi kerangka. Malam tiba. Wu Heng membawa kerangka itu kembali ke atap dan kembali ke kota Blackstone untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng datang untuk mengubah kerangka itu di pagi hari, ketika suara arus listrik datang dari interkom. Wu Heng mengambilnya dan mendengar suara Li Yahong. Bos, kami membawa beberapa tombak besi dan ingin menukarnya dengan makanan dan obat anti-inflamasi terlebih dahulu. Wu Heng mengambil walkie-talkie dan bertanya, berapa banyak yang kamu bawa? 35. Baiklah, aku akan menjemputmu. Wu Heng keluar dari komunitas dengan membawa kerangka itu. Prajurit kerangka biasa tidak memiliki kecerdasan dan akan menyerang unit manapun yang bukan miliknya. Jadi, Li Yahong dan yang lainnya tidak bisa mendekat. Memimpin Baudong dan beberapa kerangka keluar dari gerbang utara, mereka melihat pipa baja dan tombak besi diletakkan di atas gerobak. Beberapa dipasang dengan sekrup yang dibor, dan lebih banyak lagi yang dilas langsung.
Wu Heng memeriksa dua di antaranya dan merasa cukup puas. Setidaknya keduanya jauh lebih kuat daripada yang dia bungkus dengan selotip. Oke, Jianyi akan memberi mereka barang-barang itu. Jianyi menyerahkan setengah kantong beras, 2 bungkus gula, dan sekotak obat anti-inflamasi kepada pihak lain. Aku akan memberimu ini dulu, dan aku akan menebus sisanya nanti. Meskipun saya tidak kekurangan ini, aturan perdagangan yang disepakati adalah standarnya, jadi jangan mudah dilanggar. Melihat beras dan gula ditaruh di gerobak, wajah beberapa orang tampak gembira. Ini membuktikan bahwa pihak lain bersungguh-sungguh dengan perkataannya, dan dia dapat membuat tombak besi dan makan lengkap di kemudian hari. Tidak perlu menyusut atau berdiet. Oke, ayo kembali dan segera lakukan, kata Li Yahong. Pekerjaan seperti ini juga tidak sulit. Semua dikerjakan dengan mesin. Bagian yang paling merepotkan adalah pembuatan dan penajaman mata tombak, kemudian pengelasan ke pipa besi selesai. Baiklah, ayo kembali. Kedua belah pihak berpisah, dan Wu Heng kembali ke komunitas sambil membawa tombak besi. Bagikan tombak besi ke prajurit kerangka level 5 dan level 4. Serahkan belati dan tombak yang diganti ke kerangka yang tersisa. Jumlah kerangka tombak juga telah ditingkatkan. Pimpin tim kerangka untuk menyapu komunitas dan membunuh semua zombie yang berkeliaran. Sambil meningkatkan pengalaman, selesaikan juga bahaya yang tersembunyi. Di sisa waktu, Wu Heng melakukan transformasi kerangka yang membosankan. Tengkorak berdiri di antara mayat-mayat itu, mengambil pisau dapur, dan berdiri di antara kerangka-kerangka itu. Kota Blackstone, Asosiasi Profesional. Wu Heng datang ke bar dan bertanya kepada staf, bantu saya melihat apakah komisi yang dikeluarkan telah selesai. Ini tentang penawarnya. Terakhir kali saya mendapatkan inti mayat tingkat kedua, saya membawanya ke asosiasi untuk membuat penawarnya. Mari kita lihat apakah hari ini sudah selesai. Oke, staf mulai memeriksa catatan di atas meja. Membacanya dari awal sampai akhir, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada catatan yang selesai. Terima kasih. Wu Heng berbalik dan berjalan keluar. Komisi ini agak lama, dan seharusnya terkait dengan tingkat kesulitan core level 2. Dia sendiri tidak terburu-buru, tetapi dia telah memegang inti tubuh di tangannya, dan mungkin akan membusuk dalam beberapa hari. Pada saat itu, ketika inti mayat memburuk, racun baru dapat dihasilkan. Saya cemas, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Di tengah jalan, Wu Heng berhenti. Dia berbalik dan berjalan keluar kota, menaiki kereta dengan plat nomor kosong dan menuju pasar gelap. Kereta melaju kencang dan memasuki Black Market Manor. Wu Heng membayar biaya masuk dan membawa Basen ke kastil. Pergi ke lantai 2. Berdiri di bawah papan pengumuman, dan lihat komisi di atas. Komisi untuk mayat sang alkemis belum selesai, jadi dia menuruni tangga. Berhantu di warung-warung di bawah. Hari ini ada lebih banyak orang daripada sebelumnya, dan keadaannya berantakan, semuanya mengenakan jubah hitam. Wu Heng berjalan berkeliling dan menonton dengan santai. Kemudian berjongkok di depan sebuah warung yang familiar. Melihat buku di atas kain lap, percakapan dengan orang mati, deskripsi, memberi mayat sedikit kehidupan dan kecerdasan dalam jangkauan casting, memungkinkannya menjawab hingga 5 pertanyaan. Mayat harus memiliki mulut dan tidak boleh menjadi makhluk undead. Setelah merapal mantra, unit tidak akan menjadi mampu terus berubah menjadi lengan spiritual yang mati. Bab 65, Necronomicon. Bisakah kamu menghidupkan kembali mayat dan menjawab 5 pertanyaan? Ini adalah beberapa keterampilan dunia bawah. Tetapi jelas juga bahwa buku ini termasuk dalam keterampilan dalam sistem necromancy. Saat aku belajar tentang necromancy, aku punya beberapa tebakan tentang faksi ini. Saat ini, necromancer lebih terasa seperti profesi pemanggil dan pembantu. Necromancer memanggil musuh dari depan dan melepaskan mantra seperti Awakening Ray dari belakang untuk menambahkan buff negatif ke musuh. Tentu saja, ini hanya spekulasinya saat ini. Bagaimanapun,
dia hanya mempelajari sedikit keterampilan, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuknya. Percakapan dengan orang mati di depan kita juga harus diklasifikasikan sebagai keterampilan tambahan. Biarkan orang mati berbicara. Saya merasa tidak ada tempat di mana saya bisa menggunakannya. Setelah dipikir-pikir, sepertinya berguna. Lagi pula, saya juga anggota tim profesional, dibandingkan dengan polisi internasional di dunia lain. Mungkin suatu saat kita akan menghadapi kasus pembunuhan. Pada saat itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan kasus ini. Begitu Anda sampai di sana, biarkan mayat itu mengidentifikasi pembunuhnya sendiri. Tidak perlu mengumpulkan bukti, ini sederhana dan efisien. Pahala dan karunia juga dapat diperoleh dengan mudah. Memikirkannya seperti ini, itu sangat bagus. Sebuah keajaiban yang memungkinkan orang mati untuk berbicara sebentar. Pemilik kios memperkenalkannya dengan keras ketika dia melihatnya berjongkok dan menonton. Berapa harganya? 55 perak. Harganya oke. Wu Heng tidak membelinya secara langsung, tetapi terus melihat ke samping toples organ. Toples organ. Deskripsi, wadah yang dapat mengawetkan organ dengan baik. Guci organ ini sudah lama ada di sini dan belum terjual sama sekali. Apa ini? Wu Heng bertanya dengan sengaja. Sebuah toples organ, yang dapat menyimpan organ, 220 koin perak. Suara itu datang dari balik jubah hitam. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan bertanya, selain organ, apakah ada hal lain yang dapat disimpan? Apa artinya? Bolehkah menyimpan daging atau semacamnya? Asal jangan sampai rusak. Hei Pao tidak menjawab apapun. Wu Heng melanjutkan, saya benar-benar berencana untuk membelinya. Oke, ini benda ajaib, kata pria berjubah hitam. Bolehkah saya membukanya dan melihatnya? Lihat, keseluruhannya mirip dengan pot tanah liat, tingginya sekitar 25 cm, dengan corak dan simbol warna-warni yang terlukis di badan pot. Tutup toples berbentuk tengkorak, seukuran buah kenari, dan dapat dibuka seperti toples tanah liat pada umumnya. Pegang penutup tengkorak dan buka langsung. Guci itu kosong dan sangat kering. Oke. Aku ingin toples ini dan buku keterampilannya. 275 koin perak. Nada suara pemilik kios tetap tenang. Wu Heng meminta Basen untuk membayar, dan kemudian melihat hal-hal lainnya. Dia bertanya dengan santai, apakah ada yang lain di tanganmu? Jika saya butuh sesuatu, kamu bisa membelinya bersama. Apa yang kamu butuhkan? Buku keterampilan, atau alat khusus? Jubah hitam pemilik kios bergerak sedikit, seolah dia sedang menatapnya. Tapi Wu Heng mengenakan jubah hitam dari pasar gelap, dan dia mengenakan tudung gangster, jadi dia tidak takut orang lain melihatnya. Terjadi sedikit keheningan. Pihak lain meraba-raba di balik jubah hitam dan mengeluarkan sebuah buku hitam tua. Sarungnya harus terbuat dari kulit. Sudah sangat tua dan banyak bekas di permukaannya. Namanya diterjemahkan sebagai Kitab Orang Mati. Wu Heng mengerutkan kening dan matanya tertuju padanya. Tidak ada perintah sistem, yang berarti ini bukan buku keterampilan atau alat bantu. Wu Heng mengambilnya, membukanya dan melihatnya. Keseluruhan buku, setiap halamannya terbuat dari perkamen halus, halaman-halamannya menguning, pinggirannya kasar dan halus, dan tulisan di atasnya juga sangat gelap. Tetapi isi di atas masih jelas. Halaman yang saya buka dengan santai dipenuhi dengan teks padat dan beberapa gambar yang menyertainya. Catatan ini tentang pembuatan baju besi prajurit kerangka. Menurut pernyataan di atas, skeleton hanya memiliki kerangka dan tidak bisa memakai armor seperti orang biasa, jadi jenis armornya adalah armor rok dengan armor tubuh bagian atas terintegrasi di dalamnya. Mirip dengan pakaian wanita, baju besi di tubuh bagian bawah dihubungkan ke tubuh bagian atas dan dikenakan di tubuh melalui penopang tubuh bagian atas. Poin ini, menurut Wu Heng masuk akal. Celana Basen dan Jianyi Jianer keduanya diikat ke rangka. Sepertinya dia memakai celana, tapi nyatanya ada tali di dalamnya.
Tetapi buku ini berbicara tentang baju besi, yang berbeda dari celana biasa. Dengan mudah membuka halaman lain, yang memperkenalkan informasi tentang hantu. Dengan kata lain, ini adalah ensiklopedia tentang undead, yang mencatat pengetahuan yang relevan. Sungguh hal yang bagus. Untuk profesi lain, atau untuk necromancer yang memiliki warisan, buku ini tidak bernilai tinggi. Tetapi dalam pandangan Wu Heng, ini sangat bernilai tinggi. Apakah Anda memerlukannya? Tanya pemilik kios. Berapa harganya? 200 koin perak. Wu Heng tertegun dan berkata, ini agak mahal. Kamu bisa meletakkannya jika kamu tidak membutuhkannya. Wu Heng menarik tangannya dan berkata, aku menginginkannya. Basen mengeluarkan kantong uang lain dan menyerahkannya langsung ke pihak lain. Pemilik kios tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyimpan tas uangnya dan mempertahankan postur aslinya. Wu Heng mengambil barang-barang yang dibelinya, meninggalkan pasar gelap bersama Basen, naik kereta dan pergi. Selesaikan makan malam di pub yang ramai. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng mengambil hasil panen hari ini dan menaruh semuanya di atas meja. Yang pertama adalah toples organ. Seluruh pot tanah liat membuat orang merasa aneh. Masukkan inti mayat sekunder yang berwarna merah dengan hati-hati. Tutup toples, posisi penyegelan langsung tertutup, dan celahnya seolah ditutup dengan lapisan lumpur penyegel. Kesenjangan penghubung pada dasarnya tidak terlihat. Saya harap ini berhasil, kata Wu Heng. Semoga bisa memberikan efek, inti mayat akan memburuk dalam beberapa hari. Kirim toples organ kembali ke dunia zombie. Wu Heng terus memeriksa buku keterampilan yang dibelinya. Sihir necromantik adalah penggunaan kekuatan spiritual dan energi necromantik agar jenazah bisa bangkit. Ini bukanlah sesuatu yang mengubah nasib yang benar-benar membuat mayat menjadi hidup, tapi ini tentang menciptakan kehidupan palsu melalui sihir necromancy. Untuk menyebutkan apa yang dialami almarhum. Jadi, meskipun almarhum hidup kembali, dia bukanlah almarhum yang sama seperti sebelumnya. Ikuti saja aturannya dan jawab 5 pertanyaan sebelum berbaring lagi. Meski begitu, mampu menciptakan sihir ini cukup mengesankan. Wu Heng membalik buku keterampilan ke halaman terakhir, dan perintah sistem segera berbunyi. Buka keterampilan, bicara dengan orang mati. Seperti yang diharapkan, saya telah membuka kunci keterampilannya. Ini tidak seperti buku ilmu pedang. Saya belum membuat kemajuan apapun setelah membacanya selama berhari-hari. Menyingkirkan buku keterampilan, Wu Heng juga ingin melihat kitab necromancer. Tetapi malam mulai agak gelap, dan saya merasa sedikit mengantuk. Setelah mandi sebentar, dia langsung tidur untuk istirahat dan menunggu sampai besok. Hari berikutnya, dunia zombie. Wu Heng memberikan tugas berikutnya pada kerangka itu dan mulai membaca kitab orang mati yang dibeli. Bukan seperti kemarin saya dengan santai membuka sebuah halaman, namun mulai membacanya dengan cermat dari awal. Menurut buku tersebut, kekuatan mental seorang ahli nujum junior sangat rapuh, dan manipulasi mantra dan undead terbatas. Seorang ahli nujum junior dapat mengendalikan hingga 20 prajurit kerangka. 20. Wu Heng melihat kembali kerangka yang padat itu. Bab 66, Korban Rumah Sakit. Wu Heng sedikit linglung saat melihat penyihir junior hanya bisa mengendalikan 20 kerangka. Siapa yang menulis ini? Ini bukan buku bajakan. Hari pertama saya membersihkan koridor, jumlahnya hampir lebih dari 20. Bagaimana bisa jumlahnya sangat sedikit? Selain itu, tercatat dalam buku bahwa transformasi mayat dengan sihir necromancy hanya dapat mengubah mayat yang melebihi tingkat ketiga dari dirinya sendiri. Jika tidak, mayat tersebut akan mudah runtuh, atau hubungan spiritual tidak akan terjalin setelah transformasi, dan mayat akan kehilangan kendali. Tetapi di sini, di Wu Heng, hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sekarang saya berada di level 4, dan Bawudong tertinggi adalah kerangka level 12. Jelas berbeda dengan apa yang tercatat di buku. Wu Heng mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Entah ada yang salah dengan catatan di buku,
atau dia berbakat dan jenius necromantik alami. Tetapi prestasi akademik saya sejak kecil sangat bagus, jadi kecil kemungkinannya saya menjadi jenius. Tepat ketika Wu Heng berencana untuk terus melihat ke belakang, Xiao Xiao melayang dari udara, menunjuk ke utara, dan berkata, "Paman, bibi pembuat tombak besi ada di sini." Li Yahong, saya memang meminta mereka untuk mempercepat produksi tombak besi, tetapi saya tidak harus mengirimkannya satu persatu. Zombie di sekitar telah dibersihkan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah akan ada zombie dari jauh yang berkeliaran. Mereka terinfeksi, tetapi tidak ada yang mengajari kerangka tersebut untuk menggunakan alat ini. "Kamu ada di mana?" Tanpa menunggu jawaban Xiao Xiao, suara Li Yahong terdengar dari interkom, "Apakah kamu di sana?" "Aku membawa tombak besi yang kubuat kemarin." "Oke, aku keluar sekarang." Wu Heng berjalan keluar dari gerbang utara dan melihat Li Yahong dan tombak pipa besi diletakkan di atas sepeda roda 3. "Totalnya 35, kata Li Yahong. "Yah, aku cukup puas dengan efisiensi ini." Wu Heng balas melambai, dan beberapa kerangka keluar, membawa tombak besi dan berjalan ke belakang. Li Yahong tidak pergi dan melanjutkan, "Apakah kamu masih membutuhkan berita tentang zombie yang menyimpang?" Wu Heng kembali menatapnya dan berkata, "Berita apa yang kamu punya?" Kemarin lusa, dia dan Li Yahong menyinggung soal zombie yang menyimpang. Bisakah ada berita secepat ini? Dia cukup penasaran dengan sumber intelijen pihak lain. Li Yahong mengangguk dan berkata, "Orang yang selamat di daerah tertentu akan menyampaikan berita pada pita frekuensi tetap. Tadi malam, beberapa orang yang selamat mengatakan ada zombie yang menyimpang dekat kita. Nah, orang itu mengatakan bahwa beberapa dari mereka terjebak di gudang obat rumah sakit kedua, dan ada zombie yang cacat di luar. Mereka ingin seseorang menyelamatkan mereka." Saya tidak menjawab, saya hanya menuliskannya, kata dia melihat ekspresi orang lain. Dengan hati-hati, RSUD, rumah sakit kedua adalah satu-satunya rumah sakit besar di distrik mereka. Padahal, tingkat pengobatannya hanya rata-rata. Untuk penyakit serius, Anda harus pergi ke kota. Hanya penyakit ringan yang bisa diobati di sini. Tampaknya masuk akal jika beberapa zombie yang cacat dapat muncul di tempat seperti itu. Wu Heng berpikir sejenak, sebaiknya dia pergi ke sana dan melihatnya. "Ngomong-ngomong, aku akan menaikkan levelku. Aku akan mencapai level 5. Dia langsung berkata, "Jangan pergi juga. Ayo kita pergi ke sana bersama nanti." Aku tidak perlu melakukannya, aku akan menahanmu." Suara Li Yahong bergetar, dan wajahnya penuh kepanikan. "Saya berharap saya bisa memberi diri saya 2 mulut untuk berbicara omong kosong. Bukankah ini cara untuk melibatkan diri Anda?" "Tidak apa-apa, masuk saja dan kita akan pergi ke sana bersama." Wu Heng melanjutkan. Jian Yi Jian Er sudah lewat, mendorong gerobak Li Yahong menuju komunitas. Li Yahong hanya bisa mengikuti dengan cepat, dengan hati-hati menghindari beberapa kerangka. Skeleton tim keluar dari gerbang timur dan menuju ke selatan menuju jalan utama. Banyak mobil saling bertabrakan, dan seluruh jalan seperti tempat pembuangan sampah, penuh dengan bangkai mobil yang mengerikan. Tim kerangka bergerak di sepanjang jalan. Wu Heng bertanya kepada Li Yahong tentang penyebab wabah zombie. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa zombie tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka dipilih secara acak. 1 detik mereka adalah orang normal, dan detik berikutnya mereka menjadi zombie. Dia cukup beruntung bisa bertahan hidup karena bengkel mobil tutup pada saat itu. Li Yahong dan orang-orang dari bengkel mobil berkumpul kemudian dan selamat karena keberuntungan. Asalkan berada di jalan utama, jaraknya hanya sekitar 2 km dari rumah sakit, yang sebenarnya lebih dekat dibandingkan jalan bahan bangunan. Tim kerangka tidak menunda, sambil membersihkan zombie yang bergegas di sepanjang jalan, mereka bergerak maju. Jumlah zombie di jalan utama jauh lebih sedikit dibandingkan di komunitas. Dan tersebar,
jadi tidak sulit untuk mengatasinya. Ketika tanda rumah sakit terlihat, tim kerangka berhenti dan mulai beristirahat di tempat. Dari kejauhan terlihat sejumlah besar zombie berkumpul di ruang terbuka depan gedung rumah sakit. Berbeda dengan zombie yang tersebar, ia tampak berkeliaran di suatu lokasi tertentu. 2 ekor anjing cacat juga terlihat berjalan mondar-mandir di halaman. Tidak ada konflik antara anjing cacat dan zombie. Kita hidup berdampingan dengan damai. Wu Heng sedikit terkejut, lalu memandang Xiao Xiao. Xiao Xiao, pergi dan lihat ke dalam rumah sakit. Oh, Xiao Xiao mengangguk, tubuhnya perlahan memudar dan menghilang. Gedung rumah sakit, gudang. Pintu yang tertutup memisahkan ruangan dengan koridor. Ruangan berbentuk persegi yang luasnya sekitar 20 meter persegi itu dipenuhi berbagai kotak obat, serta area kotor di pojoknya. Ruangan yang sudah kedap udara dipenuhi dengan bau yang menjijikkan. Saat ini, ada 2 kelompok orang yang berdiri di dalam ruangan. Di satu sisi ada seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, keduanya mengenakan jas putih kotor, dan di sisi lain ada 2 laki-laki, satu mengenakan kemeja hitam dengan rantai emas, dan satu lagi mengenakan seragam keamanan. Kedua pihak memegang pisau bedah dan jarum suntik, dan saling memandang dengan marah. Jangan melangkah terlalu jauh, kalian. Kami membiarkanmu masuk dan tidak membiarkanmu dimakan zombie. Sekarang kamu sebenarnya mencoba membalas kebaikan dengan permusuhan. Pria dengan rantai emas itu menggoyangkan pisau bedah di tangannya dan berkata sambil mencibir, "Sudah berapa lama? Saya masih penyelamat saya. Ketika glukosa ini habis, kita tidak akan bisa bertahan. Itu lebih baik bagi kita untuk bahagia bersama dan menikmati satu sama lain sebelum kita mati." Keren sekali, pria itu berkata sambil melihat ke arah perawat di seberangnya. Sebelumnya, masih ada sisa makanan dan glukosa untuk bertahan hidup. Di belakang, radio gagal menghubungi siapapun, dan tidak ada makanan tersisa, yang benar-benar tidak memuaskan bagi beberapa orang di ruangan itu untuk bertahan hidup. Lagi pula semuanya akan mati, jadi lebih baik buat dirimu merasa lebih baik dulu. Kalian tidak akan mati dengan baik. Seorang perawat wanita mengumpat, "Hahaha, kita semua akan mati." Pria dengan rantai emas itu tertawa dan berbalik dan berkata, "Saudaraku, ayo pergi bersama. Jangan bunuh orang tua itu. Aku ingin dia melihat kita bermain dengan mereka." Pria di belakangnya sedikit ragu, tapi tetap mengangguk. "Sudah jam berapa? Kita masih perlu mengurus hal-hal ini. Pergi," kata pria dengan rantai emas, dan bergegas maju dengan pisau bedah. Saat dia melangkah maju, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tubuhnya terjatuh ke belakang, dan dia dengan cepat bergerak mundur untuk menjauhkan diri. Sosok samar-samar muncul dari sudut. "Jangan berkelahi, paman ada di sini untuk menyelamatkanmu." Bab 67, Perselisihan internal di antara para penyintas. Semua orang melihat bayangan yang melayang di udara dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka sesuatu seperti hantu tiba-tiba muncul saat ini. Dan dia juga bisa berbicara. Pria dengan rantai emas, yang tadi begitu agresif dan menyatakan bahwa dia ingin bersenang-senang sebelum mati, jatuh ke tanah dan terus bergerak mundur. Dengan suara dentang, ia membentur rak di belakang dan berhenti bergerak. Beberapa perawat di sisi lain juga menutup mulut mereka agar tidak mengeluarkan suara. Seluruh gudang tiba-tiba menjadi sunyi. Sial, memang ada hantu di dunia ini. Pria dengan rantai emas itu berdiri sambil memegang kotak karton dan berjalan ke sisi petugas keamanan lainnya. 3 partai membentuk oposisi segitiga di gudang kecil. Perawat memeluk bola erat-erat dan berjongkok di sudut tenggara. Pria dengan rantai emas dan petugas keamanan berdiri di sudut timur laut, dan Xiao Xiao melayang di barat. Mereka berdua menjaga jarak satu sama lain, dan mata mereka waspada. "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Xiao merasa ada sesuatu yang tidak beres di atmosfer dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu?" Pria dengan rantai emas itu bertanya. Tangannya memegang pisau bedah dengan erat, sudah berlumuran keringat. Xiao Xiao memandangnya dan berkata,
nama saya Xiao Xiao, dan toko perak Fuheng dibuka oleh keluarga saya. Oh, pria itu berkata dengan santai, lalu mengambil 2 langkah ke depan dan menusuk bayangan itu dengan pisau bedah di tangannya. Pisau bedah itu seperti menusuk balon, dan bayangan itu tiba-tiba melayang. Pria dengan rantai emas itu tampak bahagia lalu berbalik dan berteriak, "Ini proyeksi yang mereka buat. Jangan tertipu. Lakukan saja dan biarkan kamu memilih dulu." Oke. Penjaga keamanan juga melirik bayangan itu dan menerekamnya. Lawan mereka. Dokter dari seberang berteriak dan bergegas maju bersama perawat. Sosok-sosok kecil berkumpul kembali di samping. Dan 2 gelombang manusia sudah bertarung bersama. Sial gelombang. Bang 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 gelombang. Kedua sisi perkelahian itu menjatuhkan rak-rak lemari di kedua sisinya, dan banyak barang berserakan. Botol obat kaca jatuh ke tanah, dan terdengar suara pecah terus-menerus. Halo gelombang. Dari koridor di luar pintu, auman zombie terdengar. Semakin banyak langkah kaki berkumpul menuju sisi ini, memukul pintu dan jendela yang tertutup dengan keras. Kedua kelompok orang tersebut terkejut. Sebuah pemikiran muncul di benak saya pada saat yang sama. Ini sudah berakhir. Tunggu, kalian, aku akan memanggil pamanku untuk menyelamatkanmu. Teriak Xiao Xiao, berbalik dan berjalan melewati dinding. Di luar rumah sakit, tim kerangka masih belum bergerak. Beberapa zombie yang menyerbu dibunuh satu persatu oleh sekelompok kerangka. Bagaimana Anda menerima pesan radio? Wu Heng memandang Li Yahong. Hanya setelah dia memeriksa mobil penumpang dia menemukan radio yang menangkap radio tersebut. Saya juga penasaran dengan orang lain yang telah menerima berita tersebut. Dia benar-benar tidak memahami aspek ini. Li Yahong berkata, ayah saya suka memodifikasi mobil lamanya dan memasang radio agar dia dapat mendengarkan stasiun radio. Apakah Anda mendengar panggilan minta tolong pihak lain di dalam mobil? Yah, dunia memang seperti ini. Setiap orang mencoba mencari cara untuk menghubungi dunia luar, menunggu penyelamatan atau untuk melihat apakah ada orang lain yang masih hidup. Mereka yang bertahan memang beruntung, tapi bertahan juga merupakan semacam siksaan. Ini akan menjadi lebih baik. Wu Heng menghiburnya dengan lembut. Saat ini, Xiao Xiao melayang dari kejauhan dan berteriak, "Paman, saya menemukan orang yang hidup, mereka berkelahi, dan ada banyak zombie di luar." Wu Heng dan Li Yahong sama-sama tercengang. Kemudian saya langsung mengerti apa yang dimaksud Xiao Xiao. Para penyintas mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Coba kulihat, Wu Heng melambai, dan Xiao Xiao langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Gambaran itu muncul di pikiran. Yang pertama adalah sekelompok zombie di luar gedung rumah sakit. Mungkin ada 2 hingga 300 zombie di luar gedung, dan 2 anjing cacat dapat dilihat di dalam. Setelah perkelahian terjadi, jumlahnya hanya akan meningkat secara eksponensial. Seperti yang dilihat Wu Heng di kejauhan. Zombie biasa dan anjing menyimpang tidak berkelahi dan tetap hidup berdampingan secara damai. Perasaannya baginya seperti hubungan antara kerangka dan anjing kerangka. Ini bukan hal yang baik. Kemudian, perspektif kecil menjadi sedikit membingungkan, dan dia langsung memasuki gedung rumah sakit. Dia dengan cepat melewati dinding dan bisa melihat zombie berkeliaran di koridor dan zombie di dalam ruangan. Saya tidak tahu lantai mana yang saya capai, tetapi pemandangan para penyintas muncul. Xiao Xiao tiba-tiba muncul, mengagetkan mereka. Kemudian para penyintas mulai berkelahi, yang juga menarik perhatian para zombie. Bahkan jika Anda memimpin pasukan Anda untuk menyerbu sekarang, itu masih membutuhkan waktu tertentu, dan semua orang pasti akan kedinginan saat itu. Apa yang terjadi? Li Yahong ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Saat berjalan, saya merasa pria di depan saya tidak terlalu sulit untuk dihubungi. Setidaknya tidak seseram yang dibayangkan. Beberapa orang yang selamat terlibat perkelahian dan menarik perhatian para zombie. Mereka mungkin tidak akan selamat, jawab Wu Heng. Ini, Li Yahong ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Nasib apa yang dialami orang-orang ini?
Tentara kerangka telah tiba di pintu masuk rumah sakit. Mereka sedang bertempur di antara mereka sendiri saat ini. Setelah bertahan begitu lama, kita tinggal selangkah lagi untuk terus hidup. Hei gelombang, menghela nafas, tidak ada yang bisa kami lakukan. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan memintanya terbang ke udara untuk berjaga. Kemudian biarkan kerangka maju dengan hati-hati hingga jarak tertentu dan kemudian mulai penempatan. Jumlah zombie di rumah sakit memang cukup banyak. Menyakiti secara langsung akan menimbulkan sejumlah kerugian, namun pengaturan sederhana tetap diperlukan. Temukan sebuah bangunan, dengan punggung menempel ke dinding dan tombaknya menghadap ke depan. Setelah dia siap, dia langsung berkata, "Basen, pergi dan pancing zombie-zombie itu." Hati-hati. Basen keluar dari tim kerangka dan berjalan menuju tim di sisi yang berlawanan. Segera, terdengar langkah kaki yang padat dan auman zombie dari depan. Di belakang Basen, ada sekelompok besar zombie. Melolong dan berlari liar, bentuknya ganas. Wu Heng mengepalkan tongkatnya erat-erat dan siap bertarung, sementara Li Yahong di samping tampak pucat dan kakinya mulai gemetar tanpa sadar. Bergegas mendekat, Basen langsung masuk ke dalam kelompok kerangka dan dengan cepat berjalan ke belakang. Wu Heng menggunakan tongkat di tangannya untuk melepaskan teknik gemuk secara instan, dan minyak kental menutupi tanah. Buang benda-benda yang terbakar, dan dengan suara gemuruh, api akan menghalangi kedua sisi. Horeho gelombang, api menenggelamkan zombie. Namun tak lama kemudian, para zombie bergegas keluar dengan api yang membakar tubuh mereka dan langsung menabrak tombak yang tersusun. Semakin banyak zombie bergegas keluar dan melompat ke dalam kelompok kerangka. Kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Suara pembunuhan, suara pemotongan dan pemotongan daging, serta gemeretak api memenuhi seluruh area. Suara pertarungan juga menarik lebih banyak zombie untuk berkumpul di sini. Persediaan yang tiada habisnya. Setelah Wu Heng melepaskan panah sihir, dia melihat dua anjing cacat di sisi tim, menggigit kerangka dan menyeretnya keluar dari tim. Melemparkan kepalanya dengan liar, menggigit prajurit kerangka itu hingga berkeping-keping. Berubah menjadi ladang tulang. Kemudian, lanjutkan mencari kesempatan berikutnya. Saat kerangka itu tidak memperhatikan, lari dan seret kerangka itu, lalu tarik dengan putus asa. Kemudian dia terus menggigit. Aku mencarimu. Tujuan perjalanan Wu Heng adalah zombie yang cacat. Dia sangat takut pertempuran akan dimulai dan kedua anjing cacat itu akan melarikan diri. Dia melirik kerangka anjing dan kucing di sampingnya dan berkata, "Pergi, bunuh anjing zombie itu dan ambil mayatnya kembali." 4 anjing dan 1 kucing bergegas keluar dari tumpukan kerangka. Di kejauhan terdengar seekor anjing cacat menyeret dan menggigit kerangka. Ketika dia mendengar suara berlari mendekat, dia mengangkat kepalanya dan melihat anjing kerangka itu bergegas ke arahnya. Tanpa menunggu reaksi, anjing kerangka itu menjatuhkan mereka dan saling menggigit. Terjerat menjadi bola. Babak 68, zombie berkepala besar. Li Yahong melihat pemandangan di depannya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan antara sekelompok kerangka dan sekelompok mayat. Adegan itu berdarah dan mengerikan. Dada kerangka itu digantung dengan lengan zombie yang terpenggal, dan zombie-zombie itu menggigit tulang rusuk kerangka itu dengan gila-gilaan. Dampak visualnya lebih kuat dibandingkan film lainnya. Para penyintas yang dapat bertahan hidup telah menerima lingkungan apokaliptik baik secara fisik maupun mental. Tetapi apa yang terjadi di depan mata kami masih menakutkan. Wu Heng sekali lagi melepaskan teknik gemuk dan menyalakan api yang membakar. Dampak dari zombie menjadi lebih ganas, seperti gelombang besar yang datang, terus-menerus menghantam perkemahan kerangka. Tengkorak-tengkorak itu juga terus melawan, membunuh zombie-zombie yang menyerbu berulang kali. Di persimpangan dua kubu, garis pemisah yang terdiri dari mayat dan tulang berangsur-angsur terbentuk. Tepat ketika Wu Heng berpikir bahwa selama dia terus berjuang, tidak akan ada masalah. Tiba-tiba, zombie yang menyerang tiba-tiba berubah.
Sekelompok zombie menghindari api di depan dan bahkan menghindari posisi para penombak. Ibarat kompresor yang terus menyusut, meremas kerangka dari kedua sisinya. Pada saat yang sama, zombie bergegas ke koridor bangunan di kedua sisi, membuka jendela, dan melompat langsung ke tengah susunan kerangka dari tempat yang tinggi. Sambil menghancurkan tumpukan kerangka, mereka juga mulai bertarung. Dalam sekejap, kelompok kerangka itu menjadi berantakan. Wu Heng dan Li Yahong sama-sama melihat pemandangan di depan mereka dengan heran. Zombie mulai menggunakan taktik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi zombie-zombie ini. Mata Wu Heng dengan cepat mengamati seluruh medan perang, mencari alasan perubahan mendadak pada zombie. Dia telah melawan zombie berkali-kali. Jika zombie mengetahui taktik, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Wu Heng sedang memindai, dan tiba-tiba matanya menyipit. Di belakang gerombolan zombie, sekelompok kecil zombie mengepung zombie aneh. Bentuk tubuhnya tidak berbeda dengan manusia, namun kepalanya yang besar terlihat sangat aneh. Bagaikan labu yang terbalik, diikatkan pada kepala seseorang. Itu komandan zombie. Li Yahong tiba-tiba berkata dari samping. Komandan apa? Ciri-ciri zombie yang diklasifikasi oleh stasiun radio menyebutkan bahwa ada sejenis zombie dengan kepala yang sangat besar, yang ditandai dengan mampu mengendalikan sejumlah zombie, kata Li Yahong cepat. Wu Heng mengerti. Dengan kata lain, zombie berkepala besar mengontrol tindakan zombie tersebut. Jika Anda ingin mengubah situasi perang, Anda harus membunuh zombie berkepala besar ini. Tapi lawannya cukup pintar dan menjaga jarak jauh, di luar jangkauan skill dan pistol. Bawudong, bisakah kamu membunuhnya? Kata Wu Heng. Bawudong melihat sekeliling dan masuk ke gedung di belakangnya. Kemudian, terjadi ledakan. Itu langsung menembus kaca di lantai 3, dan melompat keluar dari udara untuk menutupi sebagian besar mayat. Kepalkan tinju dan tendanganmu untuk menjatuhkan zombie di sekitarnya. Kemudian dia bergegas menuju zombie berkepala besar itu. Zombie berkepala besar memiliki kemampuan khusus, tetapi tidak memiliki banyak keberanian. Melihat kerangka tinggi itu semakin mendekat, aku seketika menjadi sedikit gelisah. Para zombie di sekitar mulai mencoba menghalangi Bawudong yang mendekat, tapi mereka semua terlempar. Zombie berkepala besar itu juga bergerak mundur sedikit demi sedikit. Dia berencana untuk mengungsi, tetapi gerakannya sangat lambat, dan dia terhuyung-huyung seolah-olah dia tidak seimbang. Dengan tergesa-gesa, zombie biasa berjongkok dan menggendong zombie berkepala besar di punggungnya. Berbalik dan lari. Begitu zombie berkepala besar itu melarikan diri, kelompok zombie yang menyerang langsung menjadi kacau. Wu Heng langsung memerintahkan, serang. Hore! Kelompok kerangka bergegas keluar dari posisi semula dan bergegas menuju kelompok zombie yang mundur. Dalam sekejap, ada kelompok pembunuh lainnya. Kerangka besar itu bergegas ke depan, terus-menerus menaikkan dan menurunkan lengannya, mengejar zombie dengan kerangka itu. Tengkorak itu menggigit bagian belakang kelompok zombie dengan erat, menempel padanya seperti plester. Zombie-zombie itu sepertinya pasti akan melarikan diri, dan lari jauh tanpa menoleh ke belakang. Hanya ketika diserang barulah mereka berhenti dan terus melawan. Li Yahong bergegas maju bersama sekelompok kerangka. Pikiranku masih sedikit bingung. Mengejar mayat, itu tidak perlu. Wu Heng mengikuti di belakang dan melihat panelnya sendiri. Tingkat 4 6454 per 6500. Kejar aku. Wu Heng terus berteriak. Di depan, ada zombie yang sedang melarikan diri dengan zombie berukuran besar di punggungnya, disusul oleh Bawudong yang mengejarnya. Di belakang Bawudong ada sekelompok zombie yang melarikan diri. Di belakang kelompok mayat ada prajurit kerangka yang memegang pisau dapur dan membuat tulang gemerincing. Ada banyak hulala yang berlarian di sepanjang jalan. Dapatkan pengalaman plus 4. Level Anda telah dinaikkan ke level 5. Kecerdasan plus 1, konstitusi plus 1, membuka kunci spesialisasi pelatihan khusus Arcane dan kekuatan mental telah ditingkatkan.
Akhirnya mencapai level 5. Wu Heng sangat gembira dan segera memerintahkan pertahanan. Hore! Kerangka penyerang berhenti mengejar dan mulai menyerang zombie yang bergegas keluar dari gang di kedua sisi. Setelah mengejarnya sampai ke sini, dia bahkan tidak bisa melihat rumah sakit. Jika saya terus mengejarnya, saya tidak tahu kemana dia pergi. Usai membunuh zombie-zombie di sekitarnya yang bergegas keluar gang, Bawudong pun berjalan mundur dari kejauhan. Melihat ke arah belakang, seharusnya jalan memutar untuk menghindari zombie di belakang. Gagal membunuh zombie berkepala besar itu. Lebih berhati-hati di masa depan, kemampuannya terlalu aneh. Wu Heng melambai, dan kerangka itu mulai merapikan tempat kejadian, membawa tubuh itu kembali ke tempat asalnya. RSUD, tidak ada jejak zombie di halaman depan gedung. Masuk ke ruang pendaftaran. Beberapa zombie berkeliaran secara berpencar, dan mereka semua dibunuh oleh kerangka tersebut. Wu Heng melihat sekeliling dan bertanya, apa yang dapat saya temukan di rumah sakit? Li Yahong berkata, kedokteran, obat-obatan sangat penting pada periode ini, begitu pula alkohol. Desinfeksi alkohol diperlukan untuk mendapatkan inti jenazah. Dahi, bagaimana dengan obat-obatan? Selain obat-obatan, beberapa peralatan atau semacamnya. Wu Heng mengangguk, menatap Xiao Xiao lagi, dan bertanya, Xiao Xiao, di mana orang-orang yang selamat yang kamu sebutkan? Di atas. Ayo pergi dan lihat. Beberapa orang naik ke atas dan memasuki gudang novel kecil itu. Pintu kamar terbuka lebar, penuh barang berantakan dan noda darah. Saat dia masuk dengan kerangka itu, terdengar suara cangkang karton dari berbagai botol obat hancur di bawah kakinya. Lihat di mana radionya, kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk dan mulai mencari kemana-mana. Sementara keduanya sedang melihat sekeliling. Zhou guang-guang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak biasa, menyebabkan beberapa orang tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangannya ke Basen yang berdiri di samping. Basen berjalan mendekat dan memindahkan tumpukan besar barang-barang itu. Mengekspos di bawahnya adalah perangkat seperti freezer. Membuka. Zika gelombang. Tutupnya terbuka, memperlihatkan seorang gadis berseragam perawat meringkuk di dalamnya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat tengkorak sedang menatapnya. Mata seluruh orang langsung melebar, dengan keputusasaan yang tak tertandingi di matanya. Babak 69, kamu tidak akan mengorbankan dirimu sendiri, bukan? Xiao Xiao melayang dari atas, menunjuk ke lemari dan berteriak, Paman, masih ada orang yang hidup gelombang. Orang yang hidup, Basen, mundurlah. Basen mundur sampai batas tertentu, dan Wu Heng melanjutkan, apakah kamu masih hidup? Keluarlah jika kamu masih hidup. Aku masih hidup. Suara gemetar terdengar dari kabinet. Kemudian, seorang perawat wanita bertubuh mungil berdiri. Sambil memegang tangannya, dia melihat dengan hati-hati ke orang-orang dan kerangka yang berdiri di ruangan itu, matanya penuh keraguan dan ketakutan. Wu Heng memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya, apakah kamu terluka? Ini bukan hanya tentang digigit atau dicakar oleh zombie. Setiap luka yang terkena darah zombie atau daging busuk dapat terinfeksi. Jadi, Anda tetap harus berhati-hati. Tidak, zombie menyerbu masuk, jadi aku bersembunyi di sini, dan sepertinya lemari itu jatuh dan menjepitku di bawahnya. Kamu keluar. Perawat kecil itu keluar, berputar. Dia berbalik lagi dengan patuh. Sepertinya tidak ada tanda-tanda cedera. Wu Heng melanjutkan, Li Yahong, Basen, bawa dia ke samping untuk memeriksa apakah dia terluka. Oh, baiklah. Li Yahong mengangguk dan berkata kepada perawat, ayo pergi, ikuti saya ke sini. Setelah beberapa saat, Li Yahong kembali bersama perawat. Berkata, saya memeriksa dan tidak menemukan cedera. Wu Heng mengangguk dan bertanya, siapa namamu? Wang Ke, di mana peralatan komunikasimu? Perawat menunjuk ke rak yang runtuh di sebelahnya dan berkata, itu pernah diletakkan di sana sebelumnya. Pergi dan lihat.
Basen melangkah maju dan memindahkan kotak-kotak dan botol-botol yang rusak, memperlihatkan peralatan di dalamnya. Warnanya masih hijau militer, dan sekilas terlihat agak tua. Ini, Wu Heng bertanya. Keluarkan. Wu Heng melanjutkan, bisakah kamu mengidentifikasi beberapa obat? Bawa Li Yahong untuk mendapatkan beberapa obat yang biasa digunakan. Ayo pergi nanti. Kedua wanita itu pergi ke apotek untuk mencari obat. Wu Heng menemukan sebuah kotak kardus dan menaruh peralatan radio di dalamnya. Biarkan kerangka itu membawanya dan terus berjalan mengelilingi rumah sakit. Sebenarnya banyak hal di sini, tapi tidak banyak yang bisa saya manfaatkan. Kecuali Anda benar-benar berencana membuka rumah sakit. Berkeliling 2 kali, kedua wanita itu kembali membawa 2 kotak kardus. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang diperlukan, mereka turun bersama. Keluar dari gedung rumah sakit, biarkan kerangka membawa tubuh dan mulai berjalan kembali. Sepanjang perjalanan kembali ke komunitas, mayat-mayat itu semuanya dibuang ke tumpukan mayat di dekatnya. Wu Heng melanjutkan, informasi ini sangat akurat. Apa yang Anda butuhkan? Coba saya lihat apakah saya memilikinya di sini. Jika Anda memberikan kontribusi, Anda tetap perlu memberikan sejumlah imbalan. Li Yahong tidak sopan, atau dia sudah memikirkannya, lebih baik makan. Wu Heng mengangguk dan meminta kerangka itu untuk membawa sekantong beras, sekotak bir dan beberapa kantong mustard dan ikan kaleng. Taruh di sepeda roda 3 untuknya. Mata Li Yahong membelalak saat melihat makanan yang dibawa keluar. Setelah menelan busa dari mulutnya, dia langsung berkata, terima kasih. Sebenarnya dia tidak berkontribusi banyak dalam perjalanan ini. Paling-paling, dia bertindak sebagai pemandu, lalu mengikuti kerangka itu dan mengejar zombie hingga jarak tertentu. Selain rasa takut, tidak ada yang lain. Sungguh untung besar bisa mendapatkan begitu banyak makanan sekarang. Wu Heng melirik Li Yahong, yang berseri-seri dengan gembira, dan melanjutkan, saya akan membawa peralatan radio ini terlebih dahulu. Anda dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan mengumpulkan informasi tentang zombie cacat di sekitar. Li Yahong berpikir sejenak dan merasa tidak ada kerugian baginya, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, apakah kamu memerlukan zombie cacat jenis apapun? Sebaiknya Anda dapat mengetahui jenis zombinya, dan informasi yang tidak jelas tidak menjadi masalah. Baiklah, saya mengerti. Dia tidak terkejut bahwa Wu Heng sedang mencari zombie yang menyimpang. Ini adalah pria yang mengejar zombie cacat dan gerombolan mayat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan penyintas biasa. Di mata lawan, zombie yang cacat adalah mangsanya. Sementara Li Yahong mengangguk, dia menatap perawat di kejauhan dan bertanya, bagaimana dengan dia? Mari kita bawa kamu ke sana. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukan sesuatu dan menugaskan beberapa pekerjaan. Dilihat dari usianya, dia tidak terlalu tua, dan tipe tubuhnya langsing. Tidak dapat melakukan pekerjaan berat, tetapi profesi perawat sebenarnya cukup penting. Setidaknya Anda mengetahui sedikit pengetahuan pertolongan pertama. Dapat digunakan oleh siapa saja yang terluka, demam atau pilek. Wu Heng tidak diperlukan. Obat di kota Blackstone bekerja lebih cepat. 1 botol obat bisa menyembuhkan penyakit. Li Yahong dan yang lainnya masih membutuhkannya. Baiklah, aku akan kembali dulu. Ayo kembali. Li Yahong membungkuk sedikit, memanggil perawat, dan mendorong kendaraan roda 3 itu menjauh. Setelah keduanya pergi, Wu Heng langsung memeriksa panel atributnya. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, ahli nujum. Tingkat, 5, 26/14.000. Atribut, kekuatan 12, ketangkasan 19, konstitusi 20, kecerdasan 18, persepsi 10, karisma 13. Prestasi, spesialisasi tombak pendek, entry pelatihan khusus Arcane. Keterampilan, menjebak tulang, percikan asam, gemuk, lampu menari, sinar yang melemahkan, pembalseman, percakapan dengan orang mati. Pelatihan khusus Arcane, keterampilan Kastor ditingkatkan dan konsumsi energi mental berkurang saat merapal mantra.
Pada level 5, saya membuka spesialisasi yang disebut pelatihan khusus Arcane. Keahlian yang bisa dibuka sendiri masih sedikit berbeda dari sebelumnya. Dilihat dari pengenalan keahlian, ini meningkatkan kekuatan keterampilan dan mengurangi konsumsi sihir. Bagi saya sendiri, ini adalah keahlian yang sangat praktis. Setelah membaca panel atribut, Wu Heng meminta kerangka itu untuk menyeret mayat kedua anjing cacat itu keluar dari tumpukan mayat. Dua anjing cacat, daging dan darahnya yang digigit sangat menyedihkan. Langsung melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kedua kerangka anjing itu perlahan bangkit. Pemburu kerangka, level 5. Dia mengibaskan daging busuk di kerangka itu, lalu menggelengkan kepalanya dan lari ke samping. Mencarinya di antara daging busuk. Dengan mudah menemukan dua inti mayat tingkat pertama. Saya membilasnya dengan alkohol, lalu menemukan kantong plastik dan langsung membungkusnya. Menunggu untuk kembali ke kota Blackstone agar dia dapat terus membuat ramuan untuk meningkatkan atribut fisiknya. Xiao Xiao membawa anjing kerangka itu pergi dan pergi bermain. Wu Heng mengeluarkan kitab orang mati dan melanjutkan membaca. Dia ingin mencari penjelasan di buku tentang transformasi mayat. Jika transformasi dilakukan sedikit demi sedikit, populasi planet ini tidak akan mampu mengubahnya seumur hidup. Mari kita lihat apakah ada metode konversi yang lebih cepat dan efisien. Bengkel mobil Xiaodong. Li Yahong mendorong sepeda roda 3 itu kembali ke bengkel mobil. Beberapa orang membuka mata lebar-lebar dan memandangi nasi, bir, berbagai kaleng, dan acar di sepeda roda 3 itu dengan heran. Mereka mungkin lupa seperti apa rasanya daging kalengan. Ketika dia melihatnya saat ini, tanpa sadar dia menelan ludahnya. Kemudian, lelaki termuda berseru, "Saudari Hong, dari mana makanan ini berasal? Kamu tidak akan mengorbankan dirimu sendiri untuk menukar makanan dengan kami." Mata Li Yahong membelalak, dia naik dan menamparkan bagian belakang lehernya. "Apa yang kamu bicarakan? Aku membayarnya dengan informasi." Kemudian dia menyingkir sedikit dan melanjutkan, "Ini Wangke. Dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang dan menjadi perawat di rumah sakit kedua. Mulai sekarang, kita akan bergantung pada orang lain untuk merawat kita ketika kita sakit atau terluka." "Tidak masalah." Beberapa orang langsung mengangguk. Kemudian dia bertanya tentang situasinya dan berjalan masuk. Kota Batu Hitam. Wu Heng bertanya tentang komisi ramuan yang dia keluarkan di asosiasi profesional, dan setelah memastikan bahwa belum ada hasil. Komisi produksi farmasi untuk inti mayat tingkat pertama telah dirilis. Skor level 1 seharusnya lebih cepat, dan ramuannya bisa dibuat dalam 1 atau 2 hari. Setelah mengeluarkan komisi, Wu Heng langsung meninggalkan kota dan menuju ke pasar gelap. Mengenakan jubah hitam, dia berjongkok di depan sebuah kios yang dikenalnya. Wu Heng bertanya langsung, "Saya ingin membeli buku keterampilan, Dead Course Battlefield." Saat membolak-balik Necronomicon, Wu Heng menemukan konten yang dia butuhkan. Selain melepaskan teknik budak tulang saja, ada dua cara lain untuk mengubah mayat. Satu keterampilan disebut Dead Course Battlefield. Setelah dilepaskan, mayat dalam jarak tertentu di sekitar Anda dapat langsung diubah menjadi tentara kerangka. Milik keterampilan transformasi kelompok. Perkembangan skill ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengubah mayat secara efisien selama pertarungan rasial. Lagi pula, di medan perang di mana dua pasukan bertempur, hal yang paling diperlukan adalah mengubah mayat satu per satu tidak akan berpengaruh sama sekali. Transformasinya tidak secepat membunuh orang lain. Kemudian, Necromancer mengembangkan keterampilan ini, yang dapat dipelajari di level 5. Kebetulan dia dipromosikan ke level 5 hari ini. Jenis lainnya adalah bangunan khusus yang diberkati oleh sihir necromancy, yang disebut Bone Burial Ground. Setelah mayat dilempar, kerangkanya dapat diubah secara otomatis. Namun, persyaratan produksi untuk Bone Burial Ground semacam ini relatif tinggi, membutuhkan banyak material dan rune yang sesuai untuk diukir. Membandingkan keduanya,
Cara tercepat adalah membeli buku keterampilan yang Anda pelajari sendiri. Lagi pula, Anda dapat membukanya dengan membuka halaman terakhir, yang lebih cepat daripada pembangunan transformasi ini. Tanpa mengangkat kepalanya, pemilik kios berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, "Saya tidak punya apa-apa di sini. Jangan bikin masalah, saya benar-benar membelinya." Babak 70, beberapa orang memanggilnya Raja Yama. Pihak lain tidak menanggapi dan tetap membosankan. Wu Heng mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Benarkah?" "Tidak, di mana saya bisa membelinya? Bagaimana saya bisa tahu?" "Persetan. Jika dia tidak memilikinya, di mana lagi dia bisa membelinya di kota Blackstone?" Melihat sekeliling pasar gelap, matanya tertuju pada konsorsium lambang ular. Berdiri, berjalan mengitari kerumunan, dan langsung menuju lantai 2. Di kamar pribadi, pria paruh baya berjanggut lurus tersenyum dan memberi hormat, "Tamu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli buku keterampilan." "Tamu, apakah kamu tahu namanya?" Pria paruh baya itu terus bertanya. Wu Heng mengangguk, "Medan Perang Mayat, buku sihir necromancy." "Baiklah Pak, saya akan mencatatnya untuk Anda, dan kami akan mengambilnya dari cabang sekitar secepatnya. Jika tidak, kami akan mentransfernya langsung dari kantor pusat kami." "Untuk berapa lama?" "Jangan seperti mayat yang didapat, sudah lama tidak ada kabar." Buku keterampilan tidak sulit untuk diangkut, dan persyaratannya tidak terlalu tinggi. Hasilnya dapat diberikan kepada Anda dalam waktu 3 hari. "Baik," Wu Heng mengangguk puas. Skill ini merupakan skill tingkat tinggi dan sangat langka di pasaran, sehingga harganya akan relatif tinggi. "Berapa harganya?" "Anda perlu membayar deposit sebesar 30 koin perak. Harga keseluruhan selanjutnya tergantung pada biaya spesifik transportasi dan perolehan, tetapi harus dalam 120 koin perak." "Oke, saya bisa menerimanya." Wu Heng langsung menyetujuinya. Di sampingnya, Basen dengan senang hati memberikan uang. Pria paruh baya itu menerimanya dengan hormat, mengisi surat kuasa dengan terampil, lalu mencapnya dengan lambangnya. Setelah diproses, Wu Heng berdiri lagi dan berjalan menuruni lantai 2. "Saya tidak punya niat untuk melanjutkan berbelanja, jadi saya keluar dan pergi." Pabrik perbaikan mobil Xiaodong. Setelah beberapa orang makan enak, mereka merakit radio yang mereka bawa kembali. Saat suara radio terdengar dari dalam, semua orang juga tersenyum. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang diberikan oleh kerangka. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, jangan bunuh mereka juga karena marah. "Hari ini saya mendengar dari Li Yahong tentang pria yang membawa kerangka untuk memburu zombie cacat dan mayat. Itu sangat menakutkan. Baiklah, ayo kita pergi dan melakukan urusan kita sendiri. Tombak besi akan meluangkan waktu untuk memproduksinya, dan kita akan mendapatkan lebih banyak makanan ketika saatnya tiba, dan kita tidak perlu kelaparan langsung." Beberapa pria berdiri, dan salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, "Saudari Hong, bahan bakarnya tidak banyak lagi. Gunakan dulu, ayo keluar dan cari beberapa saat sudah habis." "Bagus." Setelah orang-orang lainnya keluar, Li Yahong terus menatap Wang Ke dan berkata, "Kita hanya berlima. Kamu dan aku, dan kakak perempuan tertua sekarang akan tinggal bersama di malam hari. Kondisinya seperti ini. Lalu kita lihat apakah ada yang bisa kita lakukan." "Bisa. Jika Anda bisa membantu, tolong bantu. Jika tidak, tonton saja radionya." "Baik, terima kasih, Saudari Hong." Wang Ke berkata dengan sedikit menahan diri. Tidak ada yang bertanya apakah ada saudara atau semacamnya. Hari-hari terakhir telah berlangsung begitu lama, dan semua orang tahu persis apa yang sedang terjadi. Menanyakan hal itu hanya membuka kembali bekas luka. "Saudari Hong, apakah orang yang bisa memimpin kerangka adalah negara adidaya yang disebutkan di radio?" Wang Ke bertanya dengan suara rendah. "Seharusnya begitu," jawab Li Yahong. "Apakah kamu juga diselamatkan olehnya?" "Simpan." Li Yahong menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami baru saja bertemu.
Dia memberi kami makanan dan kami membuatkan beberapa peralatan untuknya. Itu bisa dianggap sebagai hubungan kerja sama. Apakah dia akan menyakiti kita? Mungkin tidak, tapi usahakan menjaga hubungan damai. Kami masih mengandalkan dia untuk menyediakan makanan. Oh, keduanya sedang mengobrol dengan suara pelan, dan tiba-tiba terdengar suara dari pita frekuensi radio, bertanya, apakah teman Anda dari rumah sakit kedua masih di sana? Jika Anda bisa meninggalkan gedung rumah sakit dan pergi ke gang 500 meter ke arah timur, kami dapat menjemputmu. Pergi. Keduanya mengobrol tiba-tiba menjadi sunyi. Tampaknya panggilan bantuan dari rumah sakit kemarin masih memainkan peran tertentu. Dokter juga merupakan profesi yang sangat penting dalam lingkungan ini. Beberapa tim penyintas bersedia mengambil risiko dan menghilangkannya. Tentu saja, hal pertama yang harus dilakukan adalah bisa keluar dari rumah sakit. Kecuali tentara datang, tidak ada yang bisa bergegas ke rumah sakit. Tidak ada yang menjawab di sini, dan suara seorang pria datang dari perangkat, tidak ada yang menjawab, sesuatu mungkin telah terjadi. Tempat-tempat seperti rumah sakit padat penduduknya, dan sulit untuk bertahan hidup. Hei gelombang, sialan dunia. Wangke memandang Li Yahong, yang mengangguk. Wangke mengambil mikrofon yang agak retro dan berkata, saya dari rumah sakit nomor 2 dan saya telah diselamatkan. Dia tidak menyebutkan kami, hanya aku. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada beberapa orang yang meminta bantuan, tapi sekarang hanya dia yang diselamatkan. Tersimpan. Apakah kamu kehabisan? Bagaimana kamu bisa keluar? Bagaimana kamu bisa keluar dari tempat seperti itu? Apakah kamu yakin kamulah yang kemarin meminta bantuan ke rumah sakit kedua? Sekarang bukan waktunya bercanda. Wangke melirik Li Yahong yang berdiri di samping, dan berkata kepada radio, seseorang masuk rumah sakit untuk menyelamatkan kita. Rumah sakit yang Anda masuki. Bagaimana mungkin? Apakah tim penyelamat sudah tiba? Tidak, hanya orang-orang yang selamat. Sangat kuat. Bisakah kita saling mengenal di masa depan? Wangke terus menatap Li Yahong, tidak yakin apakah dia harus mengatakan sesuatu, dan dia tidak tahu siapa nama orang lain itu. Li Yahong berkata dengan lembut, saya hanya tahu bahwa beberapa orang memanggilnya Raja Yama. Wangke mengerutkan kening, tetapi memikirkan kerangka dan hantu di sekitarnya. Saya merasa nama ini sangat tepat. Tetapi dia tetap mengangkat mikrofon dan berkata, beberapa orang memanggilnya Raja Neraka. Radio menjadi sunyi. Semua orang yang selamat yang mendengarkan saluran ini tercengang di kursi mereka pada saat yang bersamaan. Raja Yama, seseorang sebenarnya memberiku nama ini. Melihat tidak ada yang berbicara di radio, Li Yahong mengambil mikrofon dan berkata, zombie komandan berkepala besar ditemukan di sebelah timur rumah sakit kedua. Teman-teman di sekitar harus berhati-hati. Jika ada informasi tentang zombie yang menyimpang, semuanya ingat untuk berkomunikasi dan menghubungi satu sama lain. Bagus, oke, mari kita semua hidup bersama. Keesokan harinya, Wu Heng sedang berjalan pulang setelah sarapan di kedai. Saya melihat pemilik Roger berdiri di depan pintu menunggu, dan di sampingnya berdiri seorang wanita paruh baya mengenakan gaun linen krem dan celemek. Berbeda dengan wanita dewasa dan menawan seperti Slater, wanita yang mengikuti tuan tanah sekilas terlihat berasal dari kalangan sipil, sederhana dan hati-hati. Mendengar suara langkah kaki, pemilik rumah dan wanita itu menoleh secara bersamaan. Selamat pagi, Tuan Rudeger. Wu Heng merasa cukup nyaman dengan dirinya sebagai tuan tanah. Ini bukan tentang seberapa tinggi karakternya, tapi orang lain tidak terlalu peduli dengan rumah di sini dan jarang datang menemui saya kecuali ada sesuatu yang istimewa. Beberapa kali pertama, saya datang untuk berbicara dengannya ketika keadaan menjadi terlalu besar. Selebihnya, dia pada dasarnya tidak datang dan tidak mau mengurusnya. Selamat pagi, jawab pemilik rumah, lalu dengan cepat berkata, saya ada urusan dengan Anda, ayo masuk dan bicara. Wu Heng membuka pintu dan membiarkan mereka berdua masuk.
Dia membuka tutup botol es teh hitam, menuangkan 2 cangkir dan mengirimkannya. Tanpa menunggu untuk bertanya, pemilik rumah berbicara lebih dulu, ini Nyonya Bukemela. Dia tinggal di utara kawasan ramai dan bekerja di pabrik tekstil. Wu Heng memandang pemiliknya dengan aneh. Dia sedang memikirkan tujuan membawa wanita itu ke sini. Setelah memperkenalkan wanita tersebut, pemilik rumah terus memperkenalkan Wu Heng. Ini adalah Wu Heng yang saya bicarakan, anggota inti dari asosiasi profesional. Alasan mengapa kawasan keramaian begitu stabil sekarang adalah karena dia tinggal di sini. Coba pikirkan, jika itu orang lain, mereka sudah lama pindah, dan mereka tinggal di sini untuk menjaga orang biasa seperti kita. Mereka sangat bisa diandalkan. Pemilik rumah ingin melanjutkan, tetapi ketika dia melihat Wu Heng menatapnya, dia menelan kata-katanya. Berkata kepada wanita di sampingnya, bicaralah dengan Wu Heng. Wanita itu berdiri dan membungkuk. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya merah, dan matanya penuh doa dan kecemasan. Tuan Wu Heng, saya harap Anda dapat membantu saya.